Setelah sukses pimpin G20, Indonesia kembali ditunjuk pimpin organisasi internasional lagi. Indonesia baru saja menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin G20 di tahun 2022 ini dengan selesainya KTT Puncak G20 yang diadakan di Nusa Dua, Bali beberapa hari yang lalu. Sorak-sorai dan tepuk tangan dunia memuji kesuksesan Indonesia menjadi presidensi di lembaga ekonomi terbesar di dunia itu dengan peran yang tidak main-main dalam menyelesaikan berbagai macam isu, mulai dari ekonomi, kemanusiaan, dan juga budaya. Kedatangan seluruh kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri dari 20 negara anggota G20, negara undangan khusus, dan lembaga internasional telah menjadi pengukir sejarah kemampuan Indonesia untuk memimpin organisasi bergengsi kelas dunia. Dan di tahun 2023 mendatang, Indonesia kembali ditunjuk sebagai pemimpin di lembaga internasional besar lainnya. Indonesia menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja dan akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023 mendatang. Penyerahan keketuaan tersebut berlangsung pada upacara penutupan KTT ke-40 dan ke-41 serta KTT terkait lainnya di Hotel Soka Phnom Penh Minggu 13 November 2022. Secara simbolis, Presiden Jokowi menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai penanda bahwa Indonesia telah menjadi ketua ASEAN. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi ketua ASEAN untuk tahun 2023. Keketuaan Indonesia akan menjadikan ASEAN Matters epicentrum of growth, begitu ujar Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai dan menjadi jangkar stabilitas dunia. ASEAN juga harus konsisten menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi oleh negara manapun. ASEAN harus menjadi kawasan yang bermartabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Begitu lanjut Presiden Jokowi dalam sambutannya. Presiden juga menginginkan ASEAN harus menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas institusi ASEAN juga menjadi perhatian Presiden Jokowi agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan. Presiden berharap pada tahun 2045 mendatang, ASEAN harus lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing tinggi. Semua itu harus diperjuangkan dengan cara ASEAN sendiri, yaitu konsisten dengan semangat kerjasama serta menjalankan piagam ASEAN seutuhnya. Di akhir sambutannya, Presiden Joko Widodo mengundang seluruh pemimpin ASEAN untuk hadir pada KTT ASEAN di Indonesia pada tahun 2023 mendatang. Saya tunggu kehadiran yang mulia pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan di ASEAN untuk hadir di KTT ASEAN di Indonesia tahun depan. Begitu ucap Presiden Jokowi. Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam upacara penutupan KTT ASEAN Kamboja, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yakni Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ditunjuk menjadi Ketua ASEAN membuat Indonesia menerima tugas baru. Dilansir dari ASEAN, negara anggota ASEAN yang ditunjuk menjadi Ketua ASEAN wajib menjalankan beberapa tugas. Yang pertama, wajib memimpin KTT ASEAN dan KTT terkait, Dewan Koordinasi ASEAN, 3 Dewan Komunitas ASEAN, Badan Kementerian Sektoral ASEAN terkait dan pejabat senior, serta Komite Perwakilan Tetap sebagaimana tertulis dalam pasal 31 Piagam ASEAN. Ketua ASEAN juga wajib secara aktif mempromosikan dan meningkatkan kepentingan dan kesejahteraan ASEAN, termasuk upaya membangun komunitas ASEAN melalui inisiatif kebijakan, koordinasi, konsensus, dan juga kerjasama. Selanjutnya, Ketua ASEAN harus memastikan sentralitas ASEAN dan memastikan tanggapan yang efektif dan tepat waktu terhadap isu-isu mendesak atau situasi krisis yang mempengaruhi ASEAN secara keseluruhan, termasuk di dalamnya menyediakan jasa-jasa baiknya dan pengaturan lain semacamnya.
Ketua ASEAN juga wajib mewakili ASEAN dalam memperkuat dan mempromosikan hubungan yang lebih dekat dengan mitra eksternal. Tak cukup sampai di situ, Ketua ASEAN harus melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diamanatkan. Keketuaan ASEAN ini akan bergilir setiap tahun berdasarkan urutan abjad dari nama-nama negara anggota dalam bahasa Inggris. Presiden Jokowi menyampaikan beberapa harapannya terkait dengan ditunjuknya Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023 ini. Dia mengatakan bahwa ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai dan menjadi jangkar stabilitas dunia. ASEAN juga wajib secara konsisten menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi oleh siapapun. ASEAN harus menjadi kawasan yang bermartabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Tak hanya itu, Jokowi juga berharap agar ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Begitu juga dengan peningkatan kapabilitas institusi ASEAN yang turut menjadi perhatian Presiden Jokowi untuk menjawab tantangan 20 tahun ke depan. Kesuksesan demi kesuksesan Indonesia terus menjadi perbincangan di berbagai belahan dunia. Satu persatu organisasi dunia telah berhasil dipimpin oleh Indonesia. Semoga Indonesia selanjutnya bisa menjadi pemimpin di organisasi besar lainnya di dunia seperti BRICS, PBB, dan sebagainya. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?